Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Today we will discuss about chapter 3, meaning for words, kelas 12, tepatnya 12 IPA 3. Activity 1, ya, di atas itu ya. Ini nihil ya, nihil. Oke. Look at the pictures, ya, lihat gambar itu. Ada picture 1. Picture 1. What picture is it, students? Gambar apa ini? Burung. What bird? Ada yang tahu? Mungkin. Burung gereja. Apa burungnya lagi apa? Masuk burung gereja lah, gelek nontok ya. Untukmu nama nginin lo. Hah? Burung kolibri. Nah, siapa yang jawab mau? What's your name? Yulianto. Berlianto. Burung kolibri. Kamu tahu dari mana itu burung kolibri? Memakan nektar. Gitu. Itu burung kolibri memakan nektar. Lihat besarnya bunga dengan besarnya burung. Ini gambarnya ya. Yang dimaksudkan gambar itu apa kira-kira? Kamu tahu maksudnya gambar itu? Ada yang mengatakan burung kolibri karena memakan nektar. Terus pertanyaan berikutnya, next question. Do you know the meaning of the pictures? Of the picture? Kamu tahu arti dari gambar itu? Kamu tahu arti dari gambar itu? Kamu tahu? Nggak tahu. Oke, sekarang picture 2. Ini gambar apa? What is it? Butterfly. Oke, aku ingin kamu baca. Fitri Hidayat. Oke. Rifda dan Lida. Do you know the meaning of the text yang sudah dibaca Fitri itu? Ada yang tahu artinya? Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Okay. Anybody know the meaning? Ada yang tahu artinya? Ifda tahu? Coba, masa nggak bisa? Tiger swallowtail. Ini jadi satu arti apa masing-masing kata ada artinya? Jadi satu arti. Merujuk pada kupu-kupu, betul. Jadi kupu-kupu yang ada di gambar itu namanya apa? Tiger swallowtail. Nah gitu pokoknya. Kalau diterjemahkan sesuatu ya ekor
burung swallow itu kan burung apa? Sing kayak gunting niku lho. Apa? Ekore kayak gunting lho. Kayak nek kon nggih sana jepit swallow ana gambare manuk iku lho. Iku manuk apa iku? Manuk apa iku? Vesikula ya. Tahu kan swallow, manuk swallow. Terus tiger, macan. Ekor burung swallow, macan. Kan bingung gitu. Ya kan? Nah, ini nama kupu-kupunya tiger swallowtail. Nah, di sini ada like all moths and butterfly. Nah, tiger swallowtail seperti semua moth itu ngengat, keper basa ndawar wae. Kan iya keper ya. Ora keper. Sing kaya kupu-kupu tapi duduk kupu-kupu. Iya, sing ada kaya anak ulu-ulune iki lho. Nggih. Keper kae. Ini itu lho. Duduk ini. Apa? Kleper, ayo, kleper atau keper. Kleper. Itu mouse namanya. Oh nggak tahu itu kleper tuh rek. Wadah tuh guys itu. Jadi kayak anak bulu nih ya. Kayak anak bulu nih ngono. Nah, kupu-kupu kan antara sayap dengan tubuhnya besar sayapnya. Kalau kleper itu mepodo ya, awake rada lemu. Itu kleper. Seperti semua moths and butterfly, kupu-kupu assumes 3 forms, ya, melewati 3 bentuk after it hatches. Setelah hatches itu menetas from an egg, dari telur. Yaitu prosesnya apa? Larva atau disebut caterpillar. Larva ini ulat. Chrysalis ini pupa atau apa? Kepompong ya. And mature insect, dan serangga dewasa. The entire process takes about 1 month. Semua proses membutuhkan 1 bulan. Moths undergo similar metamorphosis. Ngengat atau kleper membutuhkan melewati atau undergo ini. Jadi undergo itu sama dengan assume di sini. Melewati metamorphosis yang similar, sama atau mirip. Nah, from this text, ya, saya bertanya kepada kalian, maksud dari gambar itu apa? Apa? Menceritakan atau menggambarkan dari apa? Bukan dari apa? Metafor dari apa itu? Bukan apa itu? Metafor dari apa? Metamorfosis dari tiger swallowtail. Coba antara picture 1 sama picture 2 lebih sepakat mana dalam memahami tujuan gambar? Picture 2 karena sudah ada arahnya. Ya kan? Inilah yang disebut namanya caption atau meaningful words. Itu akan berbeda kalau tulisannya ini dihilangi. Coba kalau dihilangi, ya cuma iki metamorfosis kupu-kupu aja gitu kan. Kamu nggak ngerti ini adalah tiger swallowtail atau apa, nggak ngerti, ya kan? 1, 2. Kalau ini tulisannya beda. Tulisannya
tidak semua tidak semua kecantikan itu berawal dari kecantikan. Atau mungkin gini, suatu keburukan bisa menjadi suatu kebaikan, atau suatu yang menjijikkan bisa menjadi sesuatu yang indah tatkala kita melalui proses kehidupan. Kalimatnya itu, suatu keburukan akan menjadi suatu yang indah apabila kita melewati satu proses kehidupan. Sama enggak dengan persepsi tulisan yang sudah kamu baca? Sama enggak? Enggak sama. Kalau yang kamu baca tadi cenderung ke arah metamorfosis atau ilmu biologisnya, ya kan? Sedangkan yang Pak Wirawan omong tadi, suatu keburukan akan menjadi suatu keindahan ketika kita melewati proses kehidupan. Ini dari segi apanya? Maknanya, mungkin kalimat ini. Nah, sama dengan yang picture one. Apabila picture one ini dikasih tulisan, ada burung kolibri katanya. Burung kolibri bird is the smallest bird in the world. It lives in bla 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 bla. It takes nectar of the flower of bla 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 bla. Jadi kamu punya kesepemahaman bahwa gambar ini, oh ini burung kolibri, asalnya di sini, makanannya ini, understand? Akan berbeda apabila gambar ini kasih tulisan berbeda. Ya. Janganlah berhenti berusaha sebagaimana burung tidak berhenti mengepakkan sayapnya. Atau mungkin kalimatnya, ketika burung berhenti mengepakkan sayap, maka dia tidak akan bisa terbang tinggi. Sebagaimana kita ketika berhenti berusaha, maka kita tidak akan bisa mencapai impian kita. Masuk enggak dengan gambar ini? Sama kan ya? Tapi ini dalam segi makna kehidupannya. Jadi itulah namanya caption. Understand? Sekarang coba activity 2. Itu there are 4 pictures, ada 4 gambar. Gambar yang pertama, aku mau kamu baca. Ica Valita. Ica. Oh, Ica wingi nggarap double track out tapi off ya. Ya, semoga waktu ujiannya lancar. Wes, Caca. Shuttle. Ya, from what you have read, what is it about? Tentang apa ini? Stasiun Angkasa Internasional menggunakan Canadam 2. Apa ini adalah kompleks robotic arm, yaitu tangan robot yang kompleks untuk memanipulasi payload yang besar dan berinteraksi dengan pesawat ulang-alik. Jadi ini dengan gambar ini dan dengan tulisan inilah. Pertanyaannya Pak Wirawan berikutnya, kenapa yang tulisan source itu bukan termasuk caption? Kamu dari tadi ada picture one, ada source. Picture itu ada source. Picture yang mana activity itu juga ada source. Source di sini kenapa tidak termasuk caption? Padahal ini juga tulisan di bawah gambar. Karena merupakan
sumber gambar, tidak menjelaskan gambar. Nah, berbeda ya. Yang namanya caption itu tidak sekedar tulisan. Tidak sekedar tulisan. Pada ketika gambar ini yang picture one, nah ini ada gambar pesawat ruang angkasa, ya. Ketika ada tulisannya, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kira-kira itu caption bukan? Kira-kira itu caption bukan? Bukan. Kenapa? Ya, bahkan secara makna ini nggak masuk, secara gambar secara biologis fisiknya itu aja nggak masuk, nggak nyambung. Ketika tulisan itu nggak nyambung, itu tidak termasuk caption. Understand? Itu sama kayak tulisan gambar ini dikasih tulisan Tuhan kami lapar, nggak nyambung. Berbeda kalau ada gambarnya anak duduk di trotoar, ya, jongkok, pakaiannya lusuh, compa-capek, rainya, wajahnya iki hitam sana sini, kurus, dia duduk dengan mata yang kosong menerang ke depan, tulisannya Tuhan saya lapar. Nah, cocok itu. Understand? Jadi caption itu intinya not only writing on pictures, bukan hanya tulisan yang ada di gambar. Number picture tuh ada gambar juga, ditulisi Davin ganteng, cocok gak itu? Nggak cocok, gak nyambung loh, ya, gak nyambung. Ya, aku ingin kamu baca Alfiansa. Di baca Alfian. Munich. Yeah. So what is the name of the robot? Frenzy. What is its duty? What is its duty? Apa tugasnya? Place in the entrance area of hospital in Munich. Membersihkan area masuk di rumah sakit di Munich. Nah, ini kamu tahu. Jadi inilah yang disebut dengan caption. Jadi, gambar iki jeneng iki, tugas iki ya. Now we go on picture 2. Ya. Oke, picture 3 kok picture 2. Fatmawati, mana Fatmawati? Oke, Fat. Dibaca bawahnya Elon Saatnya Musk. dimulai. It's time to begin the seventh lesson. Dari picture 3 itu kamu tahu itu gambarnya siapa? Elon Musk. Elon Musk itu yang buat Tesla ya. Nah, jika sesuatu itu lumayan penting, kamu should ini bisa berarti harus dalam bahasa Inggris. Kamu harus mencoba. Walaupun kemungkinan hasilnya adalah kegagalan. Nah, Elon Musk ya. Nah, Elon Musk ini orang yang sukses. Ketika ngomong ini orang ya percaya, ya kan? Dan si ngomong wirawan gurun tentu percaya, wirawan gurun sukses. Nah, nggak sekaya Elon Musk. Dia bisa membuat mobil listrik tanpa awak, nggak disetir bisa jalan dewe. Nah, intinya apa yang disampaikan ini, kalau itu yang penting
cobalah. Ya, walaupun hasilnya adalah kegagalan. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Orang yang takut mencoba sejatinya dia adalah orang yang gagal. Sesungguhnya kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Ini yang kamu harus tekankan. 3 hal ini. Nah, nomor 4 itu kira-kira captionnya yang mana? Itu tulisan tok, ada angka, ada itu. Tapi captionnya yang mana Pak Wirawan tanya? Ya, itu tentang time spent on the social media itu captionnya. Jadi caption yang baik itu adalah memberikan informasi, di bawahnya itu ada kriteria for good caption. Tulisan bawah itu it adds information, memberikan tambahan informasi, harus sesuai, harus menambahkan konteks dari image. Nah, tadi kalau misalnya Davin ganteng gak cocok ya. Elon Musk itu ditulisi misalnya Rijal keren, gak cocok kan. Ya, karena ini adalah Elon Musk gitu loh. Terus memberikan pemahaman. Terus yang ketiga, caption yang baik itu akan membuat pembacanya melihat ulang gambar, karena dia mendapatkan informasi baru dari yang sudah dia baca. Oke, I think that's enough for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.